Sahabat Inspiratif. Kekudusan tidak dapat diperjuangkan oleh kita manusia. Kita membutuhkan rahmat dan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita agar hidup kita terarah pada perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita manusia seringkali dalam hidup ini berupaya untuk menjadi yang sempurna. Berbagai usaha kita lakukan guna mencapai kesempurnaan itu. Tetapi kesempurnaan yang kita perjuangkan seringkali bersifat duniawi dan sangat manusiawi. Seperti kita berjuang untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, kecantikan, ketampanan, dan berbagai kenikmatan dunia untuk memperoleh kesempurnaan. Hal-hal itu kita usahakan agar dunia memandang kita menjadi orang yang sempurna. Namun bukan itu inti dari perenungan kita hari ini. Inti perenungan kita hari ini adalah kita memahami makna kesempurnaan itu dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini agar kita memperoleh kekudusan atau kesempurnaan itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan perbuatan-perbuatan kita agar kita menjadi kudus, menjadi orang yang sempurna sama seperti Allah kita sempurna adanya. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, Allah melalui Musa berfirman kepada bangsa Israel agar mereka berusaha menjadi kudus sebab Allah mereka kudus. Agar menjadi kudus seperti Allah, maka bangsa Israel melakukan ketetapan dan peraturan yang telah difirmankan Allah. Perintah dan ketetapan Allah adalah kasih. Perintah Allah yang disampaikan Musa bagi bangsa Israel adalah perintah kasih, yaitu tidak membenci sesama dan mendatangkan dosa. Yang kedua, tidak menuntut balas. Yang ketiga, tidak menaruh dendam terhadap sesama, melainkan mengasihi sesama mereka seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri, terlebih khusus mengasihi Allah mereka. Inilah ketetapan dan perintah Allah, perintah kasih Allah yang hendak dilakukan bangsa Israel agar mereka menjadi kudus sama seperti Allah adalah kudus. Ketika bangsa Israel melakukan perintah-perintah Allah, ketetapan Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan mereka, maka mereka menerima janji yang ditawarkan Allah bagi mereka. Apa janji Allah ketika mereka bangsa Israel mengikuti ketetapan dan perintah Allah itu? Mereka akan menjadi umat kesayangan Allah, menjadi umat yang terpuji, ternama, bahkan terhormat di antara bangsa. Dan yang paling terpenting dari janji Allah itu ialah bangsa Israel akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan seperti yang Allah janjikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kekudusan bukanlah sebuah perjuangan yang gampang. Kekudusan membutuhkan perjuangan dari jiwa yang mendalam, raga yang kuat untuk memperjuangkan kekudusan itu.
hal itu kita lakukan tanpa bersungut-sungut, membuang benci, dendam, dan segala penderitaan-penderitaan dosa kita, agar kita boleh memenuhi perintah Allah dan menjadi kudus. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, kita umat manusia membutuhkan sosok-sosok orang-orang yang menjadi cermin kekudusan, yang menjadi gambaran kekudusan bagi kita untuk berjuang mencapai kekudusan itu. Allah dalam perjanjian lama telah mengutus para hambanya, para nabi, dan para tangan kanannya untuk mencapai, untuk mengatakan kabar sukacita janji Allah bagi mereka. Melalui perjanjian baru, Allah memenuhi janjinya. Janjinya yang paling utama ialah mengutus putranya yang terkasih, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia. Sang putra itulah menjadi cermin, menjadi model kesempurnaan bagi kita untuk mengikuti perintah Allah, melaksanakan kehendaknya, terlebih khusus melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang Yesus ajarkan, sehingga kita boleh memperoleh kesempurnaan. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan Yesus yang memberikan penguatan dan gambaran umum bagi kita untuk mencapai kekudusan itu. Hal itu nyata dalam pengajaran Yesus hari ini. Pengajaran Yesus itu menjadi petunjuk bagi kita para murid untuk sampai pada kekudusan. Artinya, Yesus menjadi teladan kekudusan bagi kita manusia, kita para pengikutnya, untuk mengikuti perintah-perintah Allah itu. Dan salah satunya adalah ajaran dan perintah Yesus yang menurut saya sangat sulit untuk dilaksanakan oleh manusia saat ini, oleh kita para murid saat ini. Perintah Yesus itu ialah perintah untuk mengasihi sesama, mencintai sesama kita, mendoakan musuh-musuh kita. Saudara-saudaraku, mengapa saya katakan sulit? Karena seringkali dalam hidup ini kita sering berpikir dan mengatakan, jangankan kita berdoa bagi musuh-musuh kita, berdoa bagi diri kita dan keluarga kita jarang kita lakukan, apalagi kita berdoa bagi musuh-musuh kita. Inilah perintah yang diberikan Yesus bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus tahu kehendak manusia untuk membalas orang yang menjadi musuhnya lebih kuat dibandingkan dengan belas kasihan. Orang tidak dapat menahan diri untuk membalas musuh yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Orang cenderung membalas musuh mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, memang sulit, rumit, dan butuh perjuangan. Tetapi inilah perintah dan ketetapan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus kepada kita umatnya. Jika kita mampu melakukan apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus, perbuatan-perbuatan kasih yang dilakukan Yesus seperti hari ini yang disabdakannya kepada kita, maka niscaya kita akan melakukan hal itu semua dan kita akan menjadi kudus seperti Allah janjikan, seperti bangsa Israel. Dan Yesus menjadi teladan dan kesempurnaan bagi kita manusia yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hendaknya kita melakukan perintah Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kita akan menjadi sempurna seperti Allah Bapa yang di surga sempurna adanya. Dengan begitu, kita akan disebut orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, yakni orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah, bukan dikehendaki oleh dunia, bukan melalui hikmat-hikmat dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, lantas mengapa kita manusia berjuang untuk mempertahankan kekudusan itu?
Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini mengingatkan kita akan pentingnya tubuh kita. Ia mengatakan, tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, karena roh Allah itu tinggal dalam diri saudara dan dalam diri saya. Oleh karena itu, janganlah menyia-nyiakan dan merusak kekudusan yang telah dianugerahkan Allah. Rasul Paulus memberi nasihat agar kita terus memelihara kekudusan yang Allah anugerahkan dalam diri kita. Jika saudara-saudara dan saya tidak memelihara kekudusan yang dianugerahkan Allah itu, maka kita akan dibinasakan oleh Allah sendiri. Karena kita tidak menjaga, tidak merawat, dan tidak menghormati tubuh kita yang kudus itu yang dianugerahkan Allah bagi kita. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, bagaimana cara kita menjaga kekudusan itu, menghormatinya? Caranya adalah kita harus merawat dan menjaga kekudusan kita dengan menaruh harapan atau mengandalkan hikmat Allah, bukan hikmat-hikmat dari dunia yang terbatas. Hikmat-hikmat Allah, misalnya melakukan perbuatan baik, punya pemikiran yang positif terhadap sesama kita, membangun keharmonisan, membangun kebersamaan, sehingga lingkungan kita dan terlebih khusus keluarga dan dalam hati kita sendiri memperoleh kedamaian. Ketika perbuatan-perbuatan baik itu kita lakukan, maka niscaya hidup kita akan menjadi sempurna sama seperti Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya hendak mengajak kita semua agar marilah kita hidup sepadan dan seturut dengan kehendak dan perintah Allah. Jika kita belum melakukan apa yang diperintahkan dan dikehendaki Allah, marilah kita menyadari dan bertobat dan melakukan peraturan-peraturan Tuhan, melakukan perintah-perintah yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, kekudusan tidak dapat diperjuangkan oleh kita manusia. Kita membutuhkan rahmat dan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita agar hidup kita terarah pada perbuatan-perbuatan baik dan hidup kita sepadan dengan perintah Allah agar kita layak menjadi orang-orang yang disebut orang-orang yang sempurna sama seperti Allah kita sempurna adanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, semoga kita senantiasa dalam hidup ini memperjuangkan kesempurnaan dan kekudusan kita agar kita boleh menikmati kerajaan surga bersama Allah kita yang kudus untuk selama-lamanya. Rahmat Allah menuntun kita semua. Amin.